bagi saya di IT, wah ini tulang punggung dari teknologi-teknologi IT itu adalah Hmm. engineer-engineer kita banyak yang terlibat selain Ya, India. ya, Jadi ya, secara teknologi nggak ada isu. ya, Persoalannya adalah ya, pada kebijakan, di ya. mana negara menurut saya itu belum benar-benar menyadari bahwa Hmm. ekonomi Pancasila itu harusnya Ya, bisa diimplementasikan menjadi platform digital ekonomi Pancasila ya, dan harusnya apa itu ekonomi koperasi sebagai sokok guru hmm. sebagaimana di apa itu namanya ya sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa itu Ya, melalui pasal 33 itu justru pintu masuknya adalah ya, melalui ya, platform digital ekonomi Pancasila di ya, mana kita harusnya bisa membuat sebuah platform lalu kita ya, punya big data data center dengan big data yang ya, besar lalu bagaimana rakyat Indonesia itu menjadi pengguna bagi platform ya. itu tadi. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyusun sebuah buku 100 alumni ITS Kebanggaan Alma Mater. Menyusul setelah buku-buku kami tentang alumni mulai dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, ITB, IPB, dan Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Agus Muhammad Maksum. Beliau adalah CEO PT Geni Sejahtera Mandiri, Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, juga anggota Forum Masyarakat Statistik FMS yang di bawah naungan Biro Pusat Statistik Indonesia. Apa kabar Pak Agus? Ya Alhamdulillah baik Pak Bambang, Iya. terima kasih ini. Pak Agus Muhammad Maksum ini menyelesaikan S1 Fisika di Institut Teknologi 10 November, merupakan pakar di bidang teknologi informasi, aktif dalam berbagai workshop digital, serta pendiri sejumlah platform digital. Saat ini menjabat sebagai CEO PT Geni Sejahtera Mandiri, sekaligus Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur, bidang teknologi informasi, juga menjadi anggota Forum Masyarakat Statistik FMS di lingkungan Biro Pusat Statistik BPS. Nah, Pak Agus mungkin bisa cerita perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Pak. Iya, Pak Bambang, terima kasih. Jadi saya tadi seperti disebut itu mahasiswa fisika ITS tahun 90. Jadi fisika itu nanti setelah sampai semester 5, semester 6 itu ada pilihan apa yang Ya. beberapa pilihan. Nah, saya mengambil pilihan itu fisika instrumentasi. Nah, itu Oh, kalau sekarang itu IT gitulah. Nah, ya, dari situ kemudian saya memang meneruskan bidang IT itu sampai kemudian khususnya pada digital marketing. ya, Jadi perkembangan teknologi informasi itu sebenarnya dipicu oleh digital marketing. Jadi ketika internet dipakai sebagai digital marketing ya, itu kemudian internet menjadi sangat cepat perkembangannya karena ya, ya, dia kawin dengan ekonomi hmm, ekonomi ya, kemudian menjadi ekonomi digital.
Google berkembang semakin cepat, yang lain juga ya, kemudian mengembangkan tool-tool dan sampai kepada sekarang ini era yang disebut sebagai big data. ya, Jadi itu apa namanya di bidang IT yang kemudian saya geluti dan saya memang lebih banyak kepada digital marketing. Kira-kira itu yang baik, bisa saya ceritakan kenapa ya, saya kemudian nah karena kemudian digital itu bermain banyak data. Nah, ketika saya ya, bermain dengan banyak data itulah saya kemudian terlibat dalam meneliti banyak data digital. Nah, yang ya, paling mungkin banyak diingat orang itu ketika saya menemukan data DPT yang hmm, 17,5 juta yang kemudian sampai kemudian tahun 2019 dibawa ke MK itu. Ya, dan ya, itu saya kira kemudian saya terus baik. mengembangkan platform digital yang terkait dengan ekonomi. Ya. Ya, baik. Saya kira menarik, Pak. Jadi teknologi digital, digital marketing dan sebagainya itu menarik, menguasai dunia. Nah, pertanyaannya Bapak yang aktif di teknologi ini, apakah Indonesia kira-kira mampu menjadi tuan rumah digital platform ini di rumah sendiri? Karena kalau tidak salah kita ini sangat tergantung pada platform-platform yang sifatnya dikembangkan di negara lain. Ya, wah ini pertanyaan yang sangat penting dan itu yang menjadi Ya, concern saya untuk pertanyaan Pak Bambang. Jadi ya, eh gini, digital ini sekarang memang menjadi ruang perang dagang, Pak, perang hmm, ekonomi. Nah, seperti kita ketahui, perang dagang, perang ekonomi itu kan antara Amerika dan Cina. Nah, sekarang ya, ekonomi digital juga dikuasai oleh dua kubu itu. ya, Nah, ya, kubu Amerika yang kemudian secara ideologi kita sebut ya, kapitalis itu dia menguasai hmm, platform digital seperti Google, ya, kemudian Facebook, kemudian ada Amazon, kemudian ada WhatsApp, kemudian ada ya, Instagram, hmm, dan itu menguasai ekonomi dunia. Lalu ya, kemudian di sebelah timur kita ya, tahu Cina itu juga ekonominya berkembang dengan ya, apa namanya ideologi komunis sosialis plus kapitalis itu dia punya hmm, TikTok, dia punya hmm, Baidu, dia punya Alipay, kemudian dia punya Alibaba dan lain sebagainya. Dan semuanya itu platform yang berkembang kita gunakan di Indonesia. ya, Nah, dua-duanya itu menguasai data dunia, data ekonomi dunia. Nah, tadi kita ini, kita ya, ini yang berideologi Pancasila dan memiliki ya, ekonomi Pancasila itu belum mengembangkan platform ya, digital ekonomi Pancasila. hmm, Sehingga dalam konteks ekonomi digital, kita ini setor data kepada dua kubu, hmm, baik kapitalis maupun hmm, komunis, ya, baik kepada Amerika kapitalis maupun Cina. Nah, ini ya, yang sedang ya, saya dorong supaya ya, kita ini punya punya ekonomi Pancasila dan kita hmm, itu harus mengembangkan platform digital ekonomi hmm, Pancasila. Intinya terletak kepada ya, bagaimana kita punya big data. Artinya punya ya, platform yang kemudian dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia dan data kita itu harus berdaulat di situ. Nah, inisiatif hmm. inilah yang sedang saya dorong, Pak Bambang. Ya, ya, baik. Ini saya kira menarik sekali. Kalau tidak salah dulu Cina itu mulai karena berani berani menantang atau menutup bahkan platform-platform yang dari Amerika itu ditolak. Cina mengembangkan teknologinya sendiri. Nah, pertanyaannya itu apa sebenarnya masalah Indonesia? Apakah karena ketidakmampuan secara teknologi ya, secara keahlian atau kebijakan negara yang tidak tegas? Nah, ini kira-kira pertanyaan begitu. Gimana, Pak? Pertanyaannya menukik. Kalau yang Eh, pertama secara teknologi eh, tidak ada isu. hmm, Jadi eh, kemampuan engineer kita untuk mengembangkan teknologi itu tidak ada isu. Mau teknologi ya, yang paling canggih apapun termasuk ya, AI, itu ya, kita semua punya kemampuan itu. Ya, ya, eh, termasuk juga misalnya begini, ya, orang-orang yang ada di Google itu ya, banyak dari engineer-engineer kita. Saya ya, hmm, saya sering dulu hampir setiap tahun saya ada pelatihan ke Amerika di ya, Google itu. ya,
seringkali saya bertemu di pesawat itu engineer-engineer kita, dia bekerja di sana dan kemudian Ya, menjadi eh, bagi saya di IT, wah ini tulang punggung dari teknologi-teknologi IT itu adalah hmm, engineer-engineer kita banyak yang terlibat selain ya, India. ya, Jadi ya, secara teknologi nggak ada isu. ya, Persoalannya adalah ya, pada kebijakan, di ya, mana negara menurut saya itu belum benar-benar menyadari bahwa hmm, ekonomi Pancasila itu harusnya bisa ya, diimplementasikan menjadi platform digital ekonomi Pancasila ya, dan harusnya apa itu ekonomi koperasi sebagai sokok guru hmm, sebagaimana di apa itu namanya ya sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa itu ya, melalui pasal 33 itu justru pintu masuknya adalah ya, melalui ya, platform digital ekonomi Pancasila di ya, mana kita harusnya bisa membuat sebuah platform lalu kita ya, punya big data data center dengan big data yang ya, besar lalu bagaimana rakyat Indonesia itu menjadi pengguna bagi platform itu ya, tadi. Nah, dan saya mengusulkan sebenarnya ya, kan Indonesia gini. ya, Hambatan utama untuk itu adalah platform-platform besar yang masuk ke kita dengan bakar uang. Ya, ya, seperti misalnya ada ya, apa namanya Gojek, Tokopedia yang ya, sekarang ya, jadi ya, itu Shopee. Nah, itu besar kan karena ada bakar uang ya, yang ya, saya kira kita semua sudah tahu, yaitu misalnya unicorn itu ya, artinya dia bakar uang lebih dari 16 triliun lah ya. Kalau ya, rupiahnya itu 16.000. Kalau dekakon itu berarti 160 triliun. Itu uang yang hmm, dibakar untuk bisa mendapatkan user. Jadi user itu hmm, di apa itu namanya dimanja dengan hmm, istilah mereka itu cemumu, cepat, mudah, semua, murah, cashback dan lain sebagainya, ya otomatis ya, kita menjadi pengguna dan akhirnya eh, ya, seperti Goto itu penggunanya bisa sampai 150 juta dan ya, itu artinya ya kemudian data akan terkumpul mereka. Nah, harusnya ya, pemerintah atau negara punya platform yang seperti itu dan itu ya, simple sebenarnya secara teknologi nggak ada isu. ya, Buat saja platform seperti itu, ya, salurkan subsidi ke situ ya, sebagai bakar uang. ya, Dan itu ya, otomatis, contoh misalnya LPG, untuk mendapatkan LPG 3 kg harga 12.000, padahal hmm, mestinya kan 30 atau 40.000. Daftar jadi anggota koperasi, ambil di hmm, komunitas terdekat lah, entah di ya, Sawisma, entah di apa, masjid, entah di gereja, entah ya, kita punya komunitas-komunitas terdekat, ya, ya kan? ya, Maka kemudian rakyat pasti akan dengan sukarela ya untuk ya, bisa mendapatkan beras yang ya, sekarang ya, dikuasai Bulog, katakanlah harga murah yang disubsidi ya, negara. Kita akan apa itu akan punya platform yang seperti itu sehingga dengan demikian data akan dikuasai oleh platform. Nah, itu yang saya usulkan dan sekarang ya, saya apa nama diskusikan dengan Menteri Bappenas karena tadi Pak Bambang menyebut FMS itu sebenarnya ya, ada lembaga strategis di Bappenas dan BPS. Jadi dia oke, ya, dibentuk di SK oleh Bappenas, ya, eh, kemudian menjadi partner strategis bagi Bappenas dan BPS dalam mengurusi data, nah, data oke. statistik dan data-data untuk kebijakan di Bappenas. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-12, Oktober 2025. Dengan topik, semakin ketatnya syarat akreditasi unggul untuk institusi perguruan tinggi di tahun 2026. Munadi Herlambang, Direksi BNI, sebagai salah satu alumni kebanggaan Institut Teknologi 10 November. Lalu, Universitas Mega Buana Palopo fokus di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya, oke. Masalah sentralnya di kebijakan pemerintah atau kebijakan negara. Nah, menurut Pak Agus, apa sebenarnya yang menghambat pemerintah tidak berani mengambil kebijakan itu? Dan seandainya sekarang mau mengambil keputusan itu, apa yang harus pertama-tama dilakukan? Hambatannya adalah klasik Pak Bambang. Jadi Eh, data kementerian dan lembaga atau yang sekarang disebut SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ya. itu ada di masing-masing kementerian dan lembaga dan dikip Oh,
mereka masing-masing. Tidak Ya. terjadi istilah IT-nya itu interoperability atau apa Hmm. namanya saling tukar data. Itu Ya. persoalan klasik sehingga kemudian ketika saya membantu Pak Menteri Bappenas itu, pertama saya ditugaskan berdiskusi panjang lebar dengan Pak Hadi Purnomo, mantan Hmm. Dirjen Pajak yang cukup legendaris itu. Masalah utamanya adalah Direktorat Jenderal Pajak itu tidak bisa Hmm. mendapatkan data dari kementerian dan lembaga lain, sehingga Oh. kemudian tax rasio itu turun drastis. Kenapa? Karena wajib pajak besar Ya. atau yang mereka menguasai tambang-tambang biasanya itu melaporkan Ya. pajak lebih rendah dari produksinya. Dan Eh, Direktorat Jenderal Pajak tidak tahu, tidak bisa ngecek, tidak punya asesmen karena nggak punya data. Apa sebabnya? hmm. Sebabnya adalah ada undang-undang yang Hmm. mewajibkan kementerian dan lembaga itu store data atau tukar data sehingga kemudian Direktorat Jenderal Pajak itu bisa tahu kalau misalnya satu eh, apa namanya PT punya EUP kemudian dia melaporkan pajaknya sekian itu bisa langsung di compare. Wah, kamu nggak bener nih. Hmm. Produksi kamu itu menurut data itu segini, kenapa kamu laporkan segini kan gitu. Lalu kemudian Ya. kenapa kamu jual under invoicing ke Singapura kan harga harga apa katakanlah nikel atau batu bara harga dunia kan segini katakanlah 60 Hmm. apa kamu jual 25. Nah itu sering terjadi apa namanya under invoicing atau transfer pricing mereka menjual Hmm. ke Singapura di perusahaan mereka sendiri dengan harga di bawah pasar dan itu kemudian Direktorat Jenderal Pajak itu tidak memiliki data-data itu sehingga Oke. ketika mereka melakukan pelaporan pajak itu Hmm. bisa saya sebut datanya bolong, tidak bisa asesmen. Karena persoalannya adalah masing-masing kementerian dan lembaga keep datanya dan tidak Iya. jadi interoperable. Itu Iya. persoalan pertama yang kemudian ini harus kita selesaikan dan di Bappenas itu saya sedang mengusulkan namanya satu data 2.0. Jadi Hmm. interoperable atau apa namanya data terkumpul kepada dalam big data itu harus Iya. terjadi. Dan ini belum terjadi. Itu persoalan Iya. pertama tuh. Dan itu membuat bukan hanya Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian kelimpungan istilahnya karena tidak bisa melakukan assessment. Lembaga-lembaga lain juga mengalami kesulitan. Kenapa? Karena Iya. ketika mau memberikan data kemiskinan atau data Iya. subsidi itu juga Iya. beda-beda dan akhirnya itu persoalan pokok kita Ya. di Oke. Indonesia sampai sekarang ini setidaknya yang saya pantau ketika saya Iya. berada di forum Iya. masyarakat tadi Baik. adalah itu, Pak. Ya, Pak Agus, secara teori sebenarnya persoalannya sangat sederhana karena sesama di lingkungan lembaga pemerintah, kalau orang tertingginya presiden itu perintah harus kerjasama semua. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Agus optimis dengan Presiden Prabowo ini masalah-masalah ini bisa diatasi? Ya, itu itu yang sedang kita diskusikan Pak Bambang, betul. Jadi Ya. keluhan itu tadi itu justru datang dari tim presiden. Dan Eh, bahwa kemudian presiden juga merasa ini kok data-data beda-beda ya dan lalu kemudian mendapat laporan dari Dirjen Pajak lalu kemudian ya, dari tim ekonomi itu data-data ini kok beda-beda dan tidak lengkap. Nah, saya kira kita udah diskusikan panjang lebar, bukan datanya tidak ada, tapi ya, datanya itu tersebar di masing-masing kementerian dan lembaga dan tidak ya, saling interoperable. Nah, ya, makanya kemudian di Bappenas ini kita usulkan supaya harus dibentuk begini. Kita belajar ya. dari eh saya sendiri gini Pak Bambang, saya tadi belum disebutkan, saya ini adalah project coordinator dari Hmm, IOG platform, Indonesian Oil and Gas Platform. Nah, ini hmm, berangkat dari persoalan yang sama. Jadi nanti saya akan kita ini SKK Migas Indonesia itu punya banyak kontraktor minyak yang mengelola hmm, tambang-tambang minyak kita. Selain Pertamina, ada Petronas, ada PetroChina, ada Kangean, ada Harbor, ada Medco dan lain sebagainya. Mereka juga memiliki platform yang masing-masing terhubung dengan negaranya masing-masing, nggak bisa hmm. dikoordinasi. Ya, 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 Padahal ya. SKK Migas harus mengontrol. Nah,
ketika saya kemudian ditunjuk, diminta untuk membuat platform Indonesian Oil and Gas, ini bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara Kepala SKK Migas pada waktu itu, Pak Dwi Sucipto Iya, harus iya. memaksa kontraktor-kontraktor itu untuk menggunakan sebuah platform secara bersama. Nah, gitu. Lalu kemudian dibentuklah platform IOG, Indonesian Oil Gas yang saya eh, bentuk timnya dan kemudian saya project koordinatornya dan mereka dipaksa, nih, kalimatnya ini, mereka Hmm, ya, dipaksa untuk menggunakan platform ini ketika melakukan pengadaan barang dan jasa ya, hulu migas. ya. Mereka itu kan perusahaan yang disebut dengan perusahaan yang cost recovery. Jadi Hmm, kalau mereka memproduksi minyak itu sebelum hasilnya nanti dibagi antara negara dan mereka perusahaan itu, maka ya. kemudian akan dihitung cost recovery-nya. Nah, Hmm, cost recovery itu oleh SKK Migas kalau kamu belanjanya di platform yang ini, maka otomatis akan kita hitung. Nggak perlu lagi hmm, ada audit. Kenapa? Karena nggak perlu juga ada tender. Jadi kau bisa langsung beli, hmm, langsung bisa eksekusi, langsung bisa digunakan di lapangan sumur kamu. Nah, kalau kamu tidak menggunakan ini dan kamu melakukan pembelian di luar, nggak akan dihitung sebagai cost ya, recovery. Maka semuanya kemudian harus menggunakan itu dan akhirnya itu bisa lebih ya, ditertibkan dan ya, kemudian perhitungan cost recovery-nya bisa ya, menjadi lebih mudah. Tapi dengan kalimat yang tadi itu ya, dipaksa, ya, bukan agak, memang dipaksa. ya. Nah, sehingga Oke, tadi terkait dengan Pak Presiden Prabowo, ya, saya yakin Pak Presiden Prabowo punya komitmen yang besar untuk itu. ya, Hanya ya, saja perlu ada membentuk tim atau seorang menteri yang duduk untuk bisa memaksa itu. Nah, sehingga ya. kemudian Kementerian Oke, dan Lembaga itu mau melakukan ya, interoperability, ya, tukar data, sehingga ya, kemudian ada di dalam data setidaknya dua lembaga, yaitu di Bappenas, namanya Satu Data Indonesia, dan di BPS. BPS ya, nanti dia akan punya metodologi sendiri untuk mengkonsolidasi data dengan metodologi statistik. Lalu di ya. Satu Data Indonesia itu dia bertindak sebagai big data nasional. Jadi apapun datanya benar ataupun salah masukkan di situ. Nanti Hmm. akan ada metode bagaimana kemudian mengklarifikasi, memverifikasi, dan menjadikan data itu bisa dijadikan sebagai data untuk rekomendasi pembangunan nasional, kira-kira gitu. Baik, luar biasa. Artinya jalan keluar sudah ada, tinggal sekarang adalah apa ya ketegasan untuk melakukan kebijakan itu. Nah, saya Ya, punya pertanyaan sedikit Pak Agus. ya. Eh, dalam situasi platform digital digital yang terus menanjak perannya ini, mengapa ada platform-platform digital besar di Indonesia yang seolah-olah kayak mengalami masalah dari segi Ah, bisnis? Hingga turun apa saham dan sebagainya. Eh, kenapa ini? oh oke. Contoh misalnya saya sebut aja Goto, gitu ya. Nah, Oke, ya. Goto itu dia masuk ke Indonesia melalui sebuah proses kelalaian bangsa Indonesia. Hmm. Jadi seharusnya pada waktu dia masuk dan kalau kita komitmen pada pasal 33 UUD 45, maka tidak seharusnya dan tidak boleh ada pihak luar masuk ke Indonesia berinvestasi sampai menguasai 90% saham kepemilikan, Hmm. mengambil alih. Nah, ini kan model di mana model yang disebut startup digital bakar uang itu masuk dan kemudian dia seperti Goto itu yang dia dua asalnya Gojek dan Tokopedia itu menghambur-hamburkan uang, bakar uang untuk mendapatkan Ya, user. Jadi ketika ya, dia apa itu namanya eh, menggunakan uang investasinya itu digunakan untuk mendapatkan user dengan cara yang saya sebut tadi, cemumu, cepat, mudah, hmm, murah. Itu ya, menimbulkan persoalan besar di dalam ekonomi Indonesia karena kemudian hmm, menghasilkan distorsi pasar. Contoh ya, distorsi pasar adalah ketika Gojek dan Tokopedia itu beriklan, maka dia beriklan bukan untuk mendapatkan penjualan. Sementara hmm, di ekonomi digital seperti saya dan juga pemain-pemain UMKM yang lain beriklan untuk mendapatkan penjualan. Artinya menghitung hmm,
oke, kalau saya beriklan budget sekian, maka saya akan Hmm. mendapatkan income sekian, maka saya bayar. Hmm. Nah, sementara mereka tidak, mereka guyur pasar dengan Hmm. iklan yang luar biasa besar karena dia punya budget puluhan triliun, ratusan triliun, sehingga kemudian kita nggak bisa bersaing dengan mereka. Dan Ya. kemudian mereka yang penting mendapatkan user, usernya banyak. Nah, valuasi perusahaan mereka itu dihitung berdasarkan jumlah user, bukan pendapatan. Hmm. Nah, sehingga dengan jumlah user yang besar itu mereka kemudian valuasinya besar, maka kemudian Hmm. investasi terus terus naik dari Ya. Ya. sampai kemudian yang disebut dekakon 160 triliun bahkan dua dekakon digabung Gojek dan Tokopedia nilainya 240 triliun dan mereka itu kemudian keuntungan yang dia peroleh itu bukan dari transaksi jual beli. Hmm. Jadi mereka melakukan transaksi jual beli itu melakukan pokoknya cepat, mudah, murah, barangnya murah, ongkir apa free ongkir, lalu kemudian apa namanya cashback, diskon dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mendapatkan income dari situ. Kenapa? Karena uangnya Hmm. memang sengaja dikucurkan untuk mendapatkan user. Nah, tapi Hmm. satu saat bakar uang itu ada batasnya. Nah, ketika Hmm. batas bakar uang itu selesai dan Hmm. investor yang disebut sebagai angel investor yang rata-rata berasal dari Amerika seperti SoftBank, Sequoia, Laza, apa itu namanya, kemudian Hmm. Temasek, kemudian Google dan lain sebagainya stop, maka mereka apa itu harusnya exit IPO. Nah, pada waktu Hmm. exit IPO itulah kemudian mereka akan menjual saham kepada Hmm. publik dan dia akan menjual saham itu lebih besar dari uang yang dibakar. Contohnya Hmm. Bukalapak. Bukalapak itu 14 triliun, ketika dia exit dia mendapatkan uang 21,7 triliun. Jadi Hmm. keuntungannya diperoleh dari IPO. Nah, Hmm. masalahnya adalah yang berhasil IPO itu hanya Bukalapak. Ya, Hmm. setelah dia exit, dia pergi, udah. Nah, Goto pada waktu mau exit gagal. Nah, ketika Hmm. gagal, maka dia udah tidak punya lagi Ya, uang untuk ya, ya. dibakar. Nah, ketika Ya. dia tidak punya lagi uang dibakar, maka dia kemudian mencari-cari investor-investor untuk bisa bertahan, mempertahankan usernya. Karena Ya. user kalau tidak dikasih bakar uang, cepat mudah murah akan lari. Nah, itu makanya kemudian pada waktu dia mau exit, itu dia melobi Telkom. Nah, kemudian kalau nggak Hmm. salah Telkom itu ya 6 triliun lah, 6 triliun itu untuk Ya. mempertahankan usernya itu. Tetapi begitu IPO itu naik sebentar 400 dan kemudian turun. Kenapa? Karena ya setelah IPO kan kemudian laporan keuangan tidak menunjukkan adanya apa itu namanya keuntungan kan kayak gitu. Ya. Jadi sehingga turun turun Oke. turun sampai gocap sampai Oke. 5.000. Nah, Ya. itu terjadi Ya. karena memang perusahaan selama ini tidak Ya. beruntung. Jadi perusahaan itu Eh. bakar uang itu persoalannya. Ya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-13, Oktober 2025. Hadir dengan edisi khusus Tokoh Pilihan Politik Indonesia 2025. Menampilkan 15 tokoh politik 2025 pilihan majalah politik Indonesia, mulai dari tokoh nasional hingga tokoh daerah. Juga PT TMI yang akan segera mewujudkan mimpi Presiden Prabowo untuk punya mobil listrik nasional sendiri. Untuk pemasangan iklan atau berlangganan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Ya baik, Pak Agus. Saya kira ini jelas persoalannya. Jadi bukan persoalan tentang bisnis teknologi yang memburuk, tetapi manajemen internal mereka yang sebenarnya tidak antisipatif. Kira-kira gitu ya Pak Agus ya. Nah Iya, sekarang iya. kita pindah Pak Agus. Seberapa jauh peran para alumni ITS di dalam bisnis ini terutama termasuk di lain-lain karena dibandingkan, mohon maaf ya, dibandingkan perguruan-perguruan tinggi ternama di Indonesia, ini peran alumni ITS ini di apa ya, di lapis-lapis kebijakan atas itu kelihatannya belum apa ya, belum maksimal. Nah, Betul. mungkin bisa dijelaskan kenapa dan siapa saja yang sebenarnya sekarang berada tadi seperti Pak Dwi Sucipto yang sempat sangat apa ya strategis posisinya dan sebagainya. Sekarang siapa saja alumni ITS di situ? Ya, oke. Jadi eh, tadi betul ya tentang eh,
yang Pak Bambang sebut tadi itu dengan manajemen, manajemen internal. Saya kira lebih tepatnya adalah model bisnis yang tidak tepat. Nah, itu dia. Ya. Model bisnisnya adalah model bisnis kapitalis yang kemudian tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia sehingga kemudian ya mereka ini sekarang sedang menunggu untuk mati aja menurut saya. Nah, menunggu untuk mati. Hmm. Bagaimana mungkin Ya. mereka akan bisa mengembalikan bakar uang yang nilainya 400 triliun kan gitu sehingga Hmm. jatuh. Nah, sekarang peran alumni ITS peran Ya. alumni ITS ini memang mobilisasi ke atasnya lambat. Itu Hmm. itu persoalan lain dengan kampus-kampus yang lain yang memang sudah punya elit sehingga kemudian mereka bisa menarik mobilitas alumninya itu kepada tempat-tempat strategis. Nah, ITS Ya. ini sekarang ini di kementerian aja nggak ada. Nah, nggak ada Hmm. satupun di kementerian yang alumni ITS kecuali dosen ITS. Dosen ITS ada Hmm. satu di Wakil Kepala Bappenas, ya, Pak Sony. Hmm. Dan di tempat-tempat lain juga masih belum banyak sehingga untuk bisa berperan mempengaruhi apa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah digital mindednya ini masih agak lambat sehingga kemudian Hmm. ya kita sedang kita banyak sih di alumni ITS yang berusaha membentuk platform-platform digital agar Hmm. kemudian platform digital yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia itu Hmm. bisa bisa di bisa disupport oleh negara. Sebab gini, Hmm. platform yang disebut sebagai platform digital ekonomi Pancasila atau Hmm. platform yang Hmm. mengimplementasikan ekonomi Pancasila itu tidak mungkin besar tanpa ada dukungan negara. Itu yang harus Hmm. disadari. Kenapa? Karena kapitalisme itu ya dia kekuatan uang. Jadi sementara ada uang yang besar tadi bisa. Hmm. Nah, komunis itu jelas negara punya peran yang sangat besar untuk mendukung Hmm. platform-platform itu. Semua platform Cina Ya. itu disupport negara, Ya. policy-nya maupun keuangannya. Maka kemudian dia bisa melawan kapitalisme dan Ya. bahkan kemudian lebih unggul sekarang. AI dia lebih Ya. unggul di platform digital, dia lebih unggul bahkan TikTok itu bisa mengalahkan YouTube dan lain sebagainya menjadi tren. Indonesia itu para ekonomi kreatifnya dibiarkan sendiri, negara No. bahkan tidak menyediakan dana yang memadai sehingga kemudian platform digital itu ya kalau saya Ya. itu punya ide platform ya saya sendiri yang membiayai dengan kawan-kawan Hmm. maju ke bank tidak mungkin karena bank itu tidak ada yang kompatibel untuk bisa membiayai platform digital karena platform digital itu selalu punya grace period yang agak panjang untuk bisa menghasilkan. Hmm. Nah, yang Hmm. ketiga dia berbasis komunitas. Komunitas itu akan tunduk kepada satu kebijakan negara gitu loh. Hmm. Eh, Kalau tidak, komunitas itu akan lebih tersedot kepada model bisnis kapitalisme yang bakar uang. Nah, tapi kalau Hmm. negara turut menyokong, mendukung, maka dia bisa. Ya. Contohnya, ya tadi ini ada platform digital, katakanlah koperasi gitu. Hmm. Nah, supaya ini hidup, maka kemudian subsidi beras, subsidi Hmm. LPG, Ya. subsidi apa dilewatkan situ, wah, otomatis menjadi pengguna. Hmm. Nah, ini yang belum terjadi, Pak Bambang. Yang Ya. menurut saya ini perlu ada tadi itu apa tuh diskusi yang agak panjang supaya kemudian Ya. kebijakan-kebijakan semacam ini yang mencerminkan ekonomi Pancasila karena ekonomi Pancasila ini kan bukan kapitalis, bukan sosialis, Ya. tapi ya jalan lurus Ya. mana kemudian undang-undang itu mewajibkan negara untuk Ya. menyelenggarakan. Jadi nggak bisa kalau rakyat sendiri berinisiatif tanpa didukung. Karena pasal 33 itu kewajiban bagi negara kan, bukan kewajiban bagi Ya. rakyat. Kan gitu kira-kira Ya. gitu. Oke. Saya kira idealisme teori dan apa ya gagasan-gagasan Pak Agus ini menarik. Nah, sekarang kalau dikembalikan di apa proses pendidikan di ITS sendiri itu seperti apa? Jadi untuk tadi memberi wawasan teknologi digital di ITS kalau dibandingkan dengan eh, lembaga pendidikan lain di Indonesia atau bahkan di luar negeri itu seperti apa? Apa yang harus dikembangkan atau mungkin disarankan gitu Pak Agus?
Nah, oke, di ITS ini menyadari betul tentang perkembangan teknologi digital dan Ya, kekurangan entrepreneur. Maka kemudian kebetulan saya mendapatkan wawasan itu sejak mahasiswa. Saya pernah menjadi hmm, ketua senat mahasiswa dan pada waktu itu hmm, kemudian saya membentuk namanya eh, workshop entrepreneurship and technology. Jadi ya, bagaimana menciptakan eh, apa namanya minat menjadi entrepreneur tapi berbasis teknologi. hmm, Dan itu kemudian berkembang menjadi TDC, Technopreneur Development Center, ya, sebuah unit kegiatan mahasiswa di ITS yang paling banyak diminati mahasiswa. Jadi ketika mendaftar itu, ribuan mahasiswa mendaftar hanya ya, diterima 200. Itu hmm, Technopreneur Development ya, Center. Itu adalah bagaimana kita memasukkan apa namanya entrepreneurship, ya, ya, minat entrepreneurship, memperkenalkan dunia entrepreneurship yang berbasis teknologi, terutama ya, teknologi digital, ke dalam kegiatan mahasiswa. Dan kemudian kira-kira pada waktu masanya Pak Dwi menjadi ketua ITS, hmm, sekitar 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun ya, yang lalu saya direkrut sama beliau juga menjadi eh, anggota apa namanya pengurus IKITS yang mengurus ya, tentang ini. Nah, waktu itu kemudian kita bekerja sama dengan ITS untuk membuat kurikulum ini menjadi wajib. ya, Jadi ya, technopreneurship itu menjadi wajib. Nah, waktu itu kemudian masih pilihan, ya pilihan, tapi terus kemudian ya, sekarang itu sudah wajib. Jadi ya, ada 3 SKS pada waktu awal dan saya mengajar awal-awal hmm, itu untuk kuliah technopreneurship, tiga ya, SKS. ya, Di situ kita perkenalkan tentang bagaimana ekonomi digital khususnya, ya, ekonomi digital, dan bagaimana mereka lulus itu bukan ujian gitu ya, apa namanya kuis istilahnya, tapi bagaimana mereka berhasil membentuk tim, membuat proposal, lalu proposalnya dinilai, apalagi kalau sudah diimplementasikan. Nah, dan sekarang terakhir kemarin saya diminta ngajar juga kuliah tamu itu wajib, bahkan sekarang di semester 7 tapi cuma 2 SKS. Nah, ya, tapi itu pun sudah oke. Jadi artinya entrepreneurship, terutama di bidang teknologi digital, itu sudah menjadi satu mata kuliah wajib yang semua mahasiswa pasti kemudian punya wawasan lah tentang itu. Itu yang ya. saya kira terjadi di ITS, Pak Bambang. Ya, baik. Baik, terakhir Pak Agus, apakah Bapak sampai sekarang masih berinteraksi dengan kampus dan masih melakukan apa ya, kerjasama-kerjasama atau mungkin pendampingan-pendampingan untuk tadi perkembangan di kampus ITS? Ya, alhamdulillah masih karena TDC tadi atau Technopreneur Ya, Development Center yang menjadi unit kegiatan yang sekarang paling banyak ya, diminati itu, saya masih menjadi pembinanya di situ. Lalu ya, kemudian saya sendiri punya startup, ya, namanya ya, PT Geni tadi itu, Gerakan Ekonomi ya, Indonesia. Itu eh, mahasiswa magang yang eh, magangnya bisa 6 bulan itu banyak yang saya tempatkan di 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 startup saya, sehingga ya, kemudian mereka bukan hanya sekedar eh, belajar teori tapi sudah praktek ke dalam ya, beberapa platform yang sekarang berjalan, misalnya platform koperasi itu, hmm, mereka banyak yang kemudian mendevelop. Lalu kemudian IoG platform atau IoG e-commerce Indonesian Oil and Gas itu semuanya adalah saya melibatkan dosen ITS, hmm, ya, hmm, dan juga mahasiswa-mahasiswa ITS ya, semester akhir yang mendevelop. Dan ya, itu Pak Bambang itu ya, kita kita memang apa namanya merasakan betul apa namanya ilmu di kampus itu terimplementasi di lapangan ya, industri di situ, dan memberikan kontribusi yang luar biasa karena kemudian hitung-hitungan cost recovery, kemudian bagaimana platform ini bisa dikembangkan semua kontraktor lintas negara dengan sebuah interoperability yang berjalan dengan baik, yang itu kemudian sedang saya ingin terapkan di Bappenas di satu data Indonesia 2.0.
Jadi saya Ya. kira saya masih cukup intens dengan ITS, eh, baik dengan kegiatan perkuliahan mahasiswanya di TDC maupun keterlibatan mereka di dalam proyek-proyek dan juga dalam startup-startup yang saya jalankan. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Agus Muhammad Maksum, CEO PT Genin Sejahtera Mandiri yang telah membongkar eh, dunia platform digital Indonesia dan memberi saran kepada pemerintah harus mengambil kebijakan jangan sampai peluang yang begini besar akhirnya tidak termanfaatkan oleh bangsa sendiri tapi dimanfaatkan oleh pebisnis dari luar Indonesia. Saya kira inspiratif sekali Pak Agus. Sekali lagi terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang, sukses selalu. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ke-8, Oktober 2025. Dengan topik, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana tegaskan program makan bergizi gratis akan jalan terus, bahkan akan dipercepat. Bank Syariah Indonesia kini bisa investasi emas dan menabung untuk haji dan umroh. Muhammad Tidiani, alumni program Statistika Institut Teknologi 10 November yang sukses berbisnis dan punya 20 perusahaan di Batam. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan dapat menghubungi nomor yang ada pada video.